gaji pemain bola sekarang waduh besar-besar banget Bang. Kalau saya boleh minta sama Tuhan umur muda lagi saya mau gitu. Ya denger pemain-pemain muda, gajinya besar ya kan. Ya. Liga 3 coach, kalau ada pelanggaran aneh ditanya kenapa pelanggaran gitu kan. Nggak jawab dia cuma gitu. Nggak tahu. VAR katanya akan segera hadir di Liga 1 yang menurut gue juga mungkin terlalu dini ya, karena harus ada SDM-nya. percobaan dulu dan juga SDM. Dan percobaan ini kan harusnya di pre-season dulu supaya trial and error-nya ini bisa dengan optimal. Kembali lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Afif Safi di sini dan ditemani oleh Bung Adioni dan Coach Bima. Ini sekarang kita bahas, mumpung ada Coach Bima dan Bung Adioni juga, dia siaran Liga Inggris juga, Liga 1 juga. Jadi banyak tahu tentang Liga 1 nih. Nah, ini Liga 1 kan lagi nggak ada henti-hentinya. Gue mengingatkan sekali lagi ya sebelumnya buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment ya, Kick and Runs, biar semua berita-berita olahraga kita kasih ke yang lagi nonton. Nah, ini Liga 1 sekarang, Liga Indonesia ini. Liga terbaik di dunia. Iya, dengan wasit-wasit yang sangat profesional. Wasitnya juga. Nah, ini Liga 1 dulu kita bahas dari dasarnya dulu dah. Ini Liga 1 kira-kira yang harus ditingkatkan apa nih, Bung Adiani ini? Coach Bima dulu dong. Boleh. Tahan dulu. Nih. Mesti siaran terus soalnya. Sembari mikir yang aman gimana gitu jawabnya deh. Gimana Coach? Liga 1 yang harus saya ditingkatkan. pernah bermain di Liga juga ya. Dan yang pasti Liga sekarang lebih baik, sponsor juga lebih banyak, beda sama seperti kami dulu. Dan mohon maaf, secara materi juga gaji pemain bola sekarang waduh besar-besar banget Bang. Kalau saya boleh minta sama Tuhan umur muda lagi saya mau gitu. Ya denger pemain-pemain muda gajinya besar ya kan. Ya berarti kita harus kembalikan lagi dengan sikap profesional. Dan saya pikir wasit-wasit seperti Bang Afif bilang tadi ya berbenahlah mereka ya. Kita berharap ke depan nanti wasit-wasit, apalagi saya udah berapa kali nonton juga wasit-wasit asing juga sekarang udah diterjunkan. Saya pikir ini jadi edukasi yang baik buat wasit-wasit kita ke depan. Berarti perkembangannya tuh selain sponsor lebih banyak, sebenarnya secara angka walaupun disamain tahunnya masih gedean yang sekarang berarti. Yang pasti sekarang lebih gede lah. Oh iya. Lebih gede. Nah, kalau Bung Adi gimana Bung Adi? Apa tuh? Perkembangan lu lah, perkembangan dari mungkin era 90-an sampai sekarang 2000 Liga Indonesia. Liga sangat luar biasa progresif ya, dan juga dengan niat dari masing-masing tim untuk bisa menampilkan aksi terbaiknya dari minggu ke minggu. Bahkan kan sekarang dalam satu pekan tuh nggak cuma satu kali main. Dan ini satu hal yang memang sudah harus terjadi bagi tim yang ada di kasta tertinggi Liga Indonesia untuk bisa menampilkan skuadnya secara konsisten dalam 2 laga minimal gitu kan dalam satu pekan. Dan juga banyaknya bintang-bintang muda yang dipercaya, dan menurut gue sih dengan adanya COVID kemarin itu juga justru menguntungkan bagi para pemain muda, karena klub tidak bisa terlalu jor-joran untuk membuang uang untuk mengambil talent-talent asing misalnya, tapi juga menggunakan banyak kesempatan untuk tim-tim IPA yang Elite Pro Academy yang juara, misalnya Persebaya, skuadnya juga kan diisi oleh banyak sekali alumnus dari tim juara mereka, Barito juga demikian gitu kan. Jadi ada kontinuitas yang baik gitu dengan adanya pemain muda yang bisa ditampilkan, karena tetap saja itu menjadi satu daya tarik tersendiri kalau tim bisa terlepas dari regulasi untuk memainkan pemain U23 dalam durasi tertentu, tapi juga sudah ada kepercayaan lebih yang diberikan untuk bisa meramu tim tidak hanya diisi oleh pemain-pemain bintang dengan tekanan misalnya untuk raih juara, tapi juga berikan kesempatan pemain muda ini untuk mendapatkan menit bermain di tim, dan memang on merit mereka ada di tim itu. Dan ini adalah satu perubahan yang cukup terlihat nyata ya di Liga 1 sekarang, bagaimana kita bisa melihat talenta muda dikolaborasikan dengan para pemain bintang-bintang senior. Ini menjadi satu hal yang sangat enak dilihat lah kalau kita menyaksikan Liga 1. Dan terus memang ada hal-hal minor, tapi ini juga tertutup dengan banyaknya hal positif yang membuat kita terus menarik, terus suka, terus intens mengikuti perkembangan dari klub-klub di Indonesia. Karena kan ini bukan mimpi. Kalau kita mendukung tim Eropa, tim Amerika Latin, itu semua mimpi gitu, dan nggak bisa kita sentuh setiap hari. Ini tapi kalau kita dari rumah ada klub lokal yang bisa kita dukung, dengan jalan saja bisa ke stadion, maka itulah klub kita gitu. Dan ada rasa keterkaitan, koneksi.
ini yang membuat tentunya istimewanya keadaan di tribun-tribun Stadion Indonesia dengan koneksi tadi antara pemain dengan warna permainan menjadi kultur tersendiri lah yang unik untuk Indonesia. Tapi kalau di dulu nih zaman-zaman 90-an lah kayak gitu coach. Ada juga gak sih kayak yang klub kayak misalkan kelihatan dia lagi goyang terus agak susah ngegajinya terus drop kayak gitu. Itu udah ada dari dulu atau gimana tuh? Ya ada juga Bang, tapi kan dulu kan pemberitaannya beda ya. Sekarang kan memang langsung apa ya? Ketahuan Ya bisnis media, klubnya gitu. ya media besar kan. Dan dulu secara langsung kan paling ada pilihan-pilihan tertentu gitu. Kalau sekarang kan luar Semua biasa ya. pertandingan. Bang Adi, rata-rata semua pertandingan kita bisa nyaksikan langsung gitu. Dan itu juga yang menyebabkan kualitas dari referee, official, dan juga permainan ini harus terjaga karena semuanya live, tidak ada yang bisa diumpetin lagi gitu. Kalau ada gangguan misalnya pengaturan skor dan lain-lain, semua akan terlihat dengan jelas karena live, ada rekamannya juga bisa dilihat dan sangat cerdik sekarang masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana mereka bisa melihat, menilai dan menikmati sebuah pertandingan. Oleh karenanya juga kita sebagai pandit dan juga pembawa acara, hostnya, play by play segala macam harus bersiap lebih total, harus memberikan edukasi, harus memberikan masukan-masukan rincian yang sangat ditunggu oleh para penikmat sepak bola. Ini yang membuat semuanya menjadi berkembang sama-sama gitu. Dengan adanya perkembangan luar biasa dari social media juga ini membantu kita semua untuk bisa terus aktif meningkatkan kemampuan, tidak hanya untuk pandit, untuk host, para pemain tentunya sebagai aktor-aktor utama yang membuat tentunya pekerjaan kita ini ada gitu kan. Jadi kan semuanya sama-sama untuk menjadi yang terbaik. Iya, itu unsur biar bikin makin seru kan banyak supporter juga bagus, lapangan, pelatih dan wasit juga salah satunya wasit nih. Tapi kalau kita bahas masalah wasit itu gimana tuh dia cara memimpin pertandingan dan kira-kira yang harus dibenahin dari wasit-wasit di Liga Indonesia itu gimana tuh coach? Kadang seminggu mah dalam seminggu pasti ada aja cuplikan-cuplikan wasit. Entah hakim garisnya tiba-tiba ngangkat bendera nggak ada apa-apa, entah ketiup kami ditanya bingung. Kayak gitu-gitulah. Itu baru Liga 1 sebenarnya tuh. Liga 3 coach kalau ada pelanggaran aneh ditanya kenapa pelanggaran gitu kan. Nggak jawab dia cuma nggak tahu. Itu gimana coach? Yang harus diubah tuh apa tuh? Yang pasti sebenarnya PSSI udah melakukan kinerja yang ini ya, yang baik dari awal kompetisi. Biasanya yang saya lihat kemarin berapa kali wasit-wasit ini sudah melakukan workshop biasanya di sebelum awal kompetisi dan biasanya ada regulasi terbaru. Misalnya mereka akan bahas apalagi kan direktur utama wasit kita ya Bang, itu kan orang Jepang ya kalau nggak salah itu ya. Dan saya pikir udah banyak memberikan edukasi yang baik. Cuma dalam kompetisinya kan pasti banyak ini Bang. Saya juga kadang-kadang sebagai pemain itu merasakan juga wasit itu berat loh. Berat banget gitu. Karena apa ya, tekanannya banyak dari pemain. Makanya saya terus terang saya bisa tanya ke wasit-wasit. Saya nggak pernah tuh memprotes mereka gitu ya. Kadang-kadang melakukan kesalahan keputusan, saya pikir ya manusia biasa gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak begitu apalagi sampai mukul gitu. Kalau bisa juga ya ini buat pemain-pemain, official, jangan sampai kita emosi mukul wasit karena yang rugi kita sendiri gitu. Sayang gitu. Dan itu sudah terjadi kan di mana Turki kemarin. Itu langsung di penjara dan bahkan Di ban seumur hidup nggak bisa ini kan sayang gitu Bang. Benar. Gitu. Nah, kalau Bung Adi gini, kayaknya kalau misalkan dari gaji aman ya, seleri ya harusnya ya buat ya, itu yang coba harus terus diperhatikan dan di-upgrade tentunya. Karena kan ini pekerjaan yang tidak mudah, penuh tanggung jawab, pressure tadi luar biasa. Harus ada yang diperhatikan ekstra oleh tentunya pembuat liganya. Dan juga kalau kita melihat sebenarnya ini human side dari sepak bola yang harusnya nggak bisa dihilangkan. Karena gue sendiri adalah orang yang sampai saat ini masih meragukan teknologi karena teknologi ada tapi juga yang mengoperasikan manusia juga. Alangkah baiknya untuk lebih justru berkonsentrasi untuk memperbaiki kualitas refereeing dengan memberikan mereka materi-materi yang selalu update dengan aturan selalu update juga kan. Jadi itu harus benar-benar disampaikan dengan baik dan jelas dan kerjasama dengan JFI ini juga sangat membantu karena kualitas refereeing di Jepang salah satu yang terbaik di Asia juga dan mereka konsisten digunakan dalam kompetisi World Cup misalnya. Ini juga menjadi satu pembelajaran yang luar biasa dengan datangnya dua wasit dari Jepang ya yang kemarin sudah di laga Persik kemarin juga sudah ada Futoshi Nakamura kalau nggak salah yang besok akan ada di laga Persija dan
itu adalah satu hal yang bukan baru karena dulu juga sempat ada wasit dari Australia, dari Iran, semuanya dengan label wasit FIFA official dan juga punya kualitas. Tapi juga harus perhatikan bahwa ketika itu Sean Evans juga melakukan kesalahan di laga Persija Persib gitu kan. Padahal seminggu sebelumnya di laga Melbourne Victory lawan Brisbane kalau nggak salah, dia juga melakukan hal yang sama. Jadi harus ada fit and proper test juga untuk wasit asing, bukan cuma menjual reputasi dan juga modal asing aja gitu. Jadi harus diperhatikan untuk bisa memberikan edukasi yang tepat dan juga menjadi contoh bagi referee-referee Indonesia. Padahal sangat banyak wasit-wasit yang punya kemampuan luar biasa nih, yang terutama yang muda-muda ya di Indonesia yang akan memberikan nanti kedepannya jaminan bahwa akan terjaga nih kualitas dari referee. Kita juga kalau kita lihat kesalahannya dari jumlah pertandingan yang begitu banyak, tentunya mungkin ada kesalahan keputusan wasit mungkin di 4-5 pertandingan. Padahal kan secara keseluruhan dari Liga 1, 2, 3 itu ada ratusan pertandingan. Jadi sebenarnya tingkat level kesalahannya adalah 0, sekian dan itu masih menjadi angka yang sebenarnya wajar. Tapi dengan sorotan sosial media, dengan adanya juga biasanya nih klub-klub punya sosial media sendiri juga yang terkadang mereka akan mengeluarkan rekaman yang ditangkap tidak official gitu kan. Jadi banyak sudut pandang yang tentunya akan membuat sorotan itu semakin terasa gitu. Jadi ini yang harus bisa diperhatikan dan VAR katanya akan segera hadir di Liga 1 yang menurut gue juga mungkin terlalu dini ya, karena harus ada SDM-nya. percobaan dulu dan juga SDM. Dan percobaan ini kan harusnya di pre-season dulu supaya trial and error-nya ini bisa dengan optimal. Gitu. Kalau langsung di keadaan pertandingan sebenarnya penuh dengan pressure, dengan operator yang masih baru juga, karena menurut gua kita kemarin sempat berbicara juga tentang di Premier League gitu dan juga dengan ada pertemuan Zoom dengan beberapa mantan pemain. Yang harus dipikirkan ketika operating VAR adalah apakah perlu ada 2 wasit yang berbeda. Wasit on pitch yang murni memang di lapangan sejak dulu berkarir dan harus membuat wasit VAR karena pressure-nya berbeda, mereka harus mengoperasikan alat, sedangkan di on pitch kan semuanya berdasarkan permainan dan situasional gitu kan. Dan ini konsep yang coba digodok juga dan juga melibatkan mantan pemain di ruang VAR untuk keputusan. Jadi masih di sana pun masih banyak kendala-kendalanya. Premier League sangat jelas terlihat kendalanya gitu kan. Dan di Bundesliga bahkan ketika dipakai pertama kali buat VAR-nya justru berhubungan dengan pengaturan skor, jadi juga dicoret. Jadi hal-hal seperti ini yang harus bisa diperhatikan ketika juga stadion-stadion di Indonesia ini belum bisa untuk menampilkan 30-32 kamera kan. Ini yang masih menjadi kendala. Dan ketika kemarin Newcastle saja di stadion mereka, kita tidak tahu bola yang ada di sisi lapangan itu sudah keluar atau belum sebelum proses gol menghadapi Arsenal kan. Dan juga ada foul tidak di garis gawang, tidak bisa diputuskan juga. Jadi kan hal-hal seperti ini kalau di Indonesia bisa rame. Iyalah. Jadi berapa menit tambahan yang akan diberikan? Apakah tar pertandingan sepak bola akan menjadi 123 menit lebih? Siaran 3 jam berarti. Belum diskusinya ini. Jadi itu juga yang harus kalau misalnya nanti dipakai VAR untuk membantu wasit, juga harus ada pengertian dan leeway dari para stakeholder dan juga pecinta sepak bola Indonesia bahwa akan ada kesalahan, dijamin akan terjadi kesalahan, dijamin akan banyak kontroversi. Sekarang tinggal menerima dulu karena kan ini pembelajaran untuk semuanya gitu. Teknologi ada untuk membantu, tapi terkadang operatornya yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan tercipta. Betul. Jadi kalau di Liga 3 itu karena belum pakai kamera yang profesional, biasanya tuh setiap staff punya handphone masing-masing coach buat barang bukti kalau ada aneh-aneh kayak gitu tuh. Apakah harus kayak gitu? Nah, tapi menarik juga kalau misalkan ada wasit yang dari Jepang kan bilang katanya wasit Liga Indonesia nih malas lari. Gitu kan. Positioning dari linesman terutama bisa dilihat dong. Kalau untuk play sequence tertentu kan mereka harus bisa position in line dengan last line of defense dari tim gitu kan. Tapi terkadang mereka trail cukup jauh 2 langkah, 3 langkah dan ketika mereka coba catch up, keputusan harus dilakukan dan itu biasanya menerka. Nah, keadaan menerka ini yang bisa menjadi problem yang cukup signifikan. Berarti itu solusinya kalau dari gua mah wasit di lapangan yang megang peluit jangan 1, 5 di sini ada sini biar nggak ketinggalan kalau lari. Iya benar, tiap pinggir ada. Tapi sebelum kita lanjut sekali lagi mau ngingetin buat yang lagi nonton jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Jadi Kick and Runs bakal upload terus memberikan informasi seputar olahraga. Nah, sekarang tadi wasit udah
sekarang kita bahas ke naturalisasi. Nah, naturalisasi ini kan ada yang sebenarnya kalau di media sosial ada yang pro gitu kan, ada yang kontra juga, banyak lah pertimbangan-pertimbangannya. Nah, ini dengan pemain naturalisasi nih, di sini kan sudut pandangnya juga masih beda-beda gitu kan. Tim besar Eropa juga banyak yang pakai pemain keturunan gitu kan. Nah, kalau Coach Bima sendiri naturalisasi di Indonesia pandangannya gimana, Coach? Ya, ini kan kita mengejar prestasi instan ya, Bang Afif ya. Ya memang kita butuh pemain-pemain yang keturunan, ya bukan berarti dia nggak punya sejarah buat Indonesia gitu, entah orang tuanya, ibunya atau bapaknya atau kakek, nenek biasanya kan. Dan ya yang dilakukan sekarang Coach Sintayong udah banyak yang melakukan naturalisasi pemain-pemain, ya kita berharap mereka memang benar-benar kontribusinya besar buat tim, ya yang positif buat tim, itu yang paling terpenting sih Bang Afif. Dan saya pikir sah-sah aja karena mereka pasti punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia, membela timnas Indonesia. Yang paling penting adalah kontribusi mereka harus lebih daripada pemain-pemain yang ada di Indonesia. Tapi kita juga tidak boleh melupakan pemain Indonesia juga harus kita develop juga gitu. Artinya mereka juga tetap dapat kesempatan. Ya artinya sekarang persaingan ya harus ya lebih ditingkatkan lagi. Artinya siapa yang menjadi pemain nasional ya benar-benar yang terbaik gitu. Pemain keturunan maupun pemain asli Indonesia. Oh, gitu. ini jadi saingannya kayak di IKN ya. Jadi IKN mau pribumi asli. Apa tenaga asing nih kayak gitulah. Cuman ini kan naturalisasi. Kalau Bung Adi gimana? Fenomena naturalisasi nih di Indonesia. Sama dengan Coach Bima karena harus ada kejaran untuk prestasi instan dengan pressure yang dirasa juga sudah terlalu lama mungkin prestasi ini tidak kemana-mana gitu kan bagi terutama di level senior. Tentunya keadaannya sekarang sudah cukup menjanjikan dengan lolos ke Piala Asia juga setelah sekian lama tidak hadir di sana. Padahal dulu di era 90-an itu menjadi hal yang konsisten hingga 2000-an awal gitu kan, bahwa Indonesia selalu saja lolos ke kualifikasi, lolos ke Piala Asia menjadi satu catatan yang normal. Dan mulai ada penurunan, tentunya harus ada perbaikan instan. Ini yang coba dikejar. Dan terakhir Justin Hubner yang akan menjadi bagian dari skuad Indonesia. Kalau kita melihat track record-nya di Wolverhampton Wanderers dan juga sudah menjadi bagian dari skuad Wolverhampton yang kemarin sempat berlaga di Premier League bersama dengan Coach Gary O'Neill yang sudah percaya kepada dia. Memang sebagai kapten juga dia di level junior sudah menunjukkan satu performa yang cukup menjanjikan. Tapi kan nanti pressure akan berbeda ketika menggunakan jersey merah putih. Dibutuhkan karakter-karakter unik yang seperti Coach Bima yang tidak merasakan pressure, menikmati pertandingan gitu kan. Dan ya harus memberikan contoh tadi karena mereka punya privilege yang berbeda dengan misalnya rekan-rekan lainnya. Mereka berlaga di liga-liga di Eropa misalnya. Dan ini harus bisa mereka manfaatkan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah di lapangan yang mereka punya dengan experience dan kolaborasinya dengan para pemain yang asli Indonesia ini yang diharapkan bisa lancar. Karena sejauh ini kan kalau kita lihat kembali sama dengan skuadnya Coach Bima sepertinya sangat-sangat erat gitu. Mereka tidak pernah bergabung terlalu lama, mungkin ketika bersiap untuk FIFA Matchday hanya 2-3 hari, tapi terlihat sangat cair. Itu yang kita harapkan bisa terjadi terus dan nanti di Piala Asia bisa memberikan perlawanan optimal seperti timnya Coach Bima. Karena kan kalau melihat lolos itu sulit, tapi bagaimana bisa tampil terbaik, tanggung jawab dengan diri sendiri para pemain, dan juga untuk bisa memberikan perlawanan kompetitif itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kan tiket-tiketnya pun sudah luar biasa lakunya untuk pertandingan Indonesia di Qatar. Ini akan menjadi satu keadaan yang menarik nanti untuk ramuan Sintayong untuk bisa membuat para pemain semua tampil nyaman ya. Ya, nah tadi kita udah bahas juga kayak naturalisasi asal impact-nya gede, maksudnya asal dia tuh bisa memberikan dampak yang oke ya. Dan grade pemain yang dicari ya. Harus yang kalau mau benar-benar bersaing untuk bisa mendekatkan level, kalau menyamakan tidak mungkin gitu dengan Korea Republic, dengan Jepang, maka grade yang dicari pun dengan biaya yang tidak murah adalah pemain-pemain yang levelnya bisa mendekatkan kita dengan mereka. Hubner ini salah satunya, dan kemudian tentunya masih banyak lagi pemain-pemain di sana yang kalau dicari nanti terutama di sektor pemain depan yang dibutuhkan masih banyak lah kandidatnya yang levelnya tertinggi gitu untuk bisa mendekatkan kita kepada tim-tim yang coba dikejar lah. Ya harus pilih-pilih juga berarti naturalisasi sih, jangan asal bule bisa juggling. Wah, ini naturalisasi dan nih. yang coba diambil sekarang kan sudah mulai kelihatan tuh. Level-level pemain-pemain misalnya bermain di Venezia, bermain di Swansea, kemudian juga di Wolverhampton Wanderers. Ini adalah level-level di mana cukup signifikan peningkatannya. Bahkan Dix di Copenhagen juga
Kubenaun juga Kubenaun. sepertinya akan merapat juga. Itu juga satu adisi yang luar biasa karena dia punya pengalaman. Kalau Shane Patinama di Europa League, maka dia di Champions League. Wah, itu dia itu pernah lawan MU kan, dia Munchen kan, Kevin Dix kalau bisa kemari, besok lawannya ini Kamboja. Kalau Indonesia. Nah, tapi ini kan kalau kita bisa bilang kalau talenta muda Indonesia itu sebenarnya bakatnya udah bagus lah ya, bakatnya luar biasa. Tapi kadang ada beberapa gini coach, kalau udah ke atas dikit atau udah senior, dia tuh kadang suka kalah bersaing gitu. Itu apa sih faktornya tuh coach? Yang saya bilang tadi Bang Apip, mereka kan sekarang nih U17 nih yang dari saya nih. Dia harus dapat kompetisi usia muda yang berkesinambungan. Karena kemarin ada EPA, ada ini saya kan pernah mohon maaf 96 ya saya di Swedia. Di Helsingborg. Saya latihannya di tim A. Kemudian bertandingnya itu di tim B, di tim C, kompetisinya gitu. Saya kalau untuk main di tim A usia 18 17 pasti agak sulit gitu karena memang usianya masih belum matang gitu dan memang butuh proses. Nah, prosesnya itu kita harus yang baik, mereka lewat kompetisi gitu. Kayak yang pemain-pemain yang kemarin main di Piala Dunia itu bukan pemain utama di tim mereka, kayak di Dortmund yang pemain terbaiknya itu Jerman kemarin itu bukan pemain main di Bundesliga yang di Dortmund A-nya, mereka mainnya di tim B, di tim C gitu. Jadi mereka ada kompetisi sehingga mereka dapat kesempatan main sama seperti saya di Swedia main di tim A, di tim A-nya main, nanti hari Sabtu, hari Minggunya itu yang nggak main di hari Minggu di tim B, yang baru sembuh cedera mainnya di tim B. Nggak ada, Bima kamu bisa main, baru sembuh cedera. Oke, saya coba, padahal belum 100%. Nggak ada main coba-coba di sana, Bang. Sehingga kualitas kompetisi di tim A-nya meningkat, kemudian pemain yang nggak main dapat kesempatan main di tim B-nya gitu. Jadi saya pikir itu yang jadi PR kita. Mereka kayak kakak sekarang. Saya mungkin sempat ada di statement di media sosial, mudah-mudahan dapat kesempatan main di tim Liga 1. Ya memang sulit gitu. Dia harus main di tim B atau tim C-nya gitu. Yang seusia mereka gitu. Iya. Kalau Bang Adi ada pendapat lain nggak, pandangan lain? Tentang Tadi Pemain kalau muda tuh, Bang. Muda Ya, kalau udah muda naik, bagus. iya, itu biasanya Iya. ada perbandingan di Am Copenhagen kemarin sempat ngobrol juga sama Om Supri gitu kan. Kenapa nih ada misteri ketika di Liga 1 deh, kita lihat aja dari kelompok umur di Timnas Indonesia tadi Coach Bima katakan U17 gitu kan, mereka tidak ada kompetisi sehingga terkadang dari usia taruhlah 21 hingga 24 25 menghilang, tidak terlalu bersinar. Tapi nanti usia 26 27 menjadi pilihan utama lagi di tim-tim besar di Indonesia. Mungkin kita bisa melihat Zulkifli Syukur, Bustomi, mereka sempat hilang setengah tuh. Tapi kemudian di umur 24 hingga mereka pensiun, bahkan Bustomi masih bermain di Persikap kan, muncul lagi mereka sebagai pemain-pemain yang penting di timnya gitu. Jadi kan ada kekosongan di mana mereka mungkin juga kesulitan dalam naik level ya Coach Bima, bisa adaptasi. Dan ini adalah kehampaan yang tercipta karena tadi kompetisi kelompok umur yang tidak mempersiapkan mereka untuk menuju ke level senior gitu. Dan ini yang harus diperhatikan untuk setidaknya nanti di peaknya justru bukan di 26 27 kan, tapi tentunya di umur 22, 23, 24 mereka bisa berkarya dan berkiprah di Liga Indonesia atau coba untuk bermain abroad gitu. Jangan sampai di momen emas itu justru mereka hilang, tapi nanti di momen sudah mulai harusnya mereka mapan, itu mereka baru menjadi bintang-bintang di tim Indonesia. Itu yang terus menjadi kendala mungkin di tim-tim Indonesia. Tapi kalau misalkan peaknya di usia tua, biar kayak Modric berarti kan. Keren juga tuh. Tapi kalau itu konsisten. 10-12 tahun di level tertinggi dan juga ketika di usia menuju ujung justru bisa mengembangkan lagi penampilannya. Modric kan mempunyai sekarang kemampuan transisi defending justru yang begitu luar biasa meningkat. Nah, itu susah tuh. Harusnya udah memikirkan untuk pensiun dan tidak bisa mengupgrade lagi kemampuan, tapi kalau pemain-pemain istimewa seperti Modric ya justru bisa mengupgrade, melengkapi lagi amunisi di lapangan karena dia tahu umurnya sudah tidak bisa bersaing dengan pemain yang lebih muda dari segi kecepatan dan lain-lain. IQ sepak bolanya harus meningkat. Itu dia. Nah, ini kita kayaknya pertanyaan yang ini yang buat bisa dipotong di TikTok nih kayaknya nih. Nah, ini kita bahas nih sedikit tentang timnas yang akan bermain di Piala Asia. Itu nanti Januari 2024 ya. Bergulir gitu. Ini kan pelatih Coach Sintayong. Nah, kalau bahas Coach STY itu
di mata Coach Bima tuh sosok yang seperti apa tuh Coach Ya, Sintayong? saya alhamdulillah pernah bekerja sama ya dengan beliau. Waktu saya dipercaya untuk pegang tim U19, U20, karena beliau fokus di senior waktu itu. Ya beliau banyak berpesan ya. Beliau ada yang disiplin, orang paling disiplin banget lah. Iya, iya. Pokoknya di tim. Kemudian skema, kemudian cara main itu berubah-berubah terus. Ya selalu ada cara lah buat beliau. Dan saya pikir di Piala Asia nanti kita yakin ya sama Coach Sintayong bisa meramu tim ini, apalagi dengan materi pemain sekarang udah lebih kombinasi yang bagus lah, pemain-pemain terbaik di Liga 1 bertambah lagi dengan pemain naturalisasi tadi, ya semoga menjadi kekuatan yang dahsyat nanti di Piala Asia. Walaupun benar kata Bang Adi, ya untuk lolos itu memang ya sulit, bukan mudah. Sepak bola ini nggak bisa kita prediksi, apalagi lawan-lawan kita memang notabene tim-tim yang sudah biasa masuk Piala Dunia, ada Jepang, ya ada Irak, ya ada Vietnam juga. Saya pikir ini tantangan lah buat Coach Sintayong bisa meramu tim ini bisa lebih baik. Dan Coach Bima punya pengalaman beraksi di Piala Asia kan? Ya, kita dulu zaman main ya pernah lolos Piala Asia, pernah juga gol terbaik Widodo tahun 96 Itu ya di kita Dubai pernah. ya? Ya, itu di Dubai, Uni Emirat Arab. Uni Emirat, ya. Ya. Dan seperti apa sih kalau kita melihat persaingan kan biasanya Indonesia memang menjadi salah satu yang terbaik juga di level Asia Tenggara gitu. Tapi kan yang harus dimengerti oleh publik pecinta sepak bola adalah ini upgrade. Karena level lawannya yang ada di Piala Asia ini adalah best of the best di Asia gitu. Setuju, Kan. Jadi apakah over ekspektasi ini akan juga menjadi pembunuh bagi tim senior kita atau justru kalau gue melihatnya ini Viv, harus ada pengertian dari para pendukung juga untuk itu tadi berikan dukungan-dukungan yang positif, terutama jelang laga dimulai gitu kan. Kita lihat bagaimana ini impact-nya sangat signifikan untuk timnya Coach Bima misalnya dengan dukungan yang luar biasa. Kita setidaknya tidak mengkritisi berlebih dulu lah untuk para pemain juga bisa menikmati ntar aksi mereka. Karena kan absennya juga sudah cukup lama nih untuk tidak berlaga di Piala Asia. Ketika Coach Bima bermain dengan level yang harus ditingkatkan itu seperti apa sih susahnya gitu? Ya yang pasti ini kan bukan Piala AFF ya Bang ya. AFF kita paling ya bersaingnya dengan tim ASEAN gitu. Tapi ini kan Asia dan lawan-lawan yang saya bilang tadi ada Jepang yang kita lihat prestasinya luar biasa sekarang. Jerman aja diajar kan kemarin uji coba ya. Nah, gitu. Ya jadi saya pikir ini jadi kerja berat buat semua tim dan pemain tetap fokus aja berikan yang terbaik. Benar kata Bang Adi, ini proses ya buat mereka karena kita nggak bisa langsung instan mau prestasi di Piala Asia, tapi tanpa melihat dari bawah dulu kita bangun. Ya semoga aja nanti di era yang U17 ini momen Piala Dunia kemarin mereka ini menjadi tulang punggung ke timnas senior nanti ke depannya gitu. Berarti intinya kan adalah proses dan ini next level sebenarnya dari Asia Tenggara ke Asia gitu kan. Tadi udah pesan buat Coach Sintayong. Ini pesan orang yang buat orang yang nggak percaya proses. Ada nggak pesan-pesan? Iya ada kali apa gitu. Lu harus tahu nih kalau sebenarnya susah, sebenarnya harus ini panjang banget perjalanannya untuk lolos Piala Asia atau apa segala macam. Ya susah kalau untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang tidak percaya dengan proses. Potong tuh TikTok. Untuk hal-hal yang instan, untuk hasil yang mungkin nggak masuk akal gitu kan. Untuk lolos dari grup ini menjadi satu tantangan. Possibility-nya selalu ada karena kan ini sebuah turnamen dengan semua tim harus berhadapan gitu kan. Dan bukan tidak mungkin kita bisa menemui hari yang buruk untuk Jepang, mereka tampil di bawah form dan itu kesempatan buat Indonesia meraih some sort of result. Itu bukan berarti menang gitu kan. Dan juga yang mungkin bisa kita optimalkan adalah laga-laga menghadapi Vietnam misalnya. Itu menjadi wajib menang, mungkin menjadi satu hal yang bisa dibebankan untuk tim karena sudah begitu sering bertemu dan hasilnya pun sudah mulai ada sepertinya kekhawatiran dari Vietnam dengan bagaimana Indonesia bermain sekarang. Tidak seperti Park Hang-seo dulu ya, mereka dominasi gitu kan dengan bisa mengalahkan Indonesia dengan cukup nyaman. Ini coba mungkin dirubah di Qatar karena kan kalau kita melihat juga di zaman coach Alfred Riedel bahkan di Hanoi kita bisa meraih result gitu kan. Dan ini tentunya menjadi satu hal yang bisa kita banggakan nanti kalau ada kemenangan yang bisa diraih di level Piala Asia menghadapi Vietnam misalnya. Kalau untuk Irak dan Jepang tentunya ini masih menjadi kendala yang luar biasa karena kemarin juga kita lihat di Basra tidak tampil optimal dan ketika di level ini kalau kesalahan dibuat gol akan langsung tercipta. Itu yang harus benar-benar dimengerti oleh para pemain bahwa kesalahan sekecil apapun akan berujung fatal di level yang sudah mereka ada sekarang.
Nah, itu dia. Jadi lawannya tuh kayak Jepang, Irak kayak gitu kan. Sebenarnya gue punya solusi buat ngalahin Jepang. Minimal mentalnya kita rusakin. Jadi ketika salaman kita bilang Naruto jelek nanti kartunnya. Tsubasa udah nggak seru bilang aja kan. Sushi kurang enak kena nasi padang kayak gitu. Rusak tuh mentalnya Jepang. Tapi ya dari semuanya kita pengen yang terbaik lah ya buat sepak bola Indonesia, buat timnas Liga 1, Liga 2, Liga 3. Mudah-mudahan yang diomongin juga tadi ada kayak misalkan pengembangan usia muda, kompetisi usia muda itu juga ada, dan pemerintah yang sekarang juga support banget ya tentang sepak bola Indonesia. Ya mudah-mudahan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Tapi sekali lagi Coach Bima, terima kasih banyak udah mampir ke Kick and Runs. Insight-insightnya luar biasa. Kita tahu kalau misalkan anak muda cara ngeluhinnya adalah orang tua ternyata kan. Biar lebih ini lagi. Bung Adiani juga terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Afif, terima kasih teman-teman semuanya. Terima Luar biasa. kasih. Semua nggak cuma sekali. Kick and Runs. Benar, ada lagi nanti. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kick and Runs, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.